Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Bapak Romi Irawan selaku Ketua Umum Himpunan Pedagang Pasar Negeri Hilir. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, Pak ya. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Langsung aja pertanyaan pertama, bisa diceritakan nggak Pak awalnya Bapak mulai aktif di organisasi HPPI ini dan sampai sekarang dipercaya menjadi ketuanya? Uh, Mungkin saya jawab juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda dari salah satu mahasiswa apa kita nih Unisi atas nama M. Alif Maulana. Elvin. Terima kasih sudah berkunjung ke saya dan saya coba usahakan untuk menyampaikan apa itu HPP. HPP itu Himpunan Pedagang Pasar Indragiri Hilir yang dibentuk oleh umumnya itu pasarnya, contoh pasar Kayu Jati, pasar pagi, pasar besar, pasar tengah, pasar rakyat, pasar jongkok itu berkumpul bersama dan kita jadi adakan istilahnya musyawarah dan terpilihlah saya pada saat itu dipercaya oleh kawan-kawan pengurus pasar lain menjadi ketua himpunan pedagang pasar di Negeri Hilir. Dan itu sebenarnya HPPI itu cuman sebatas pemanjang niat dan tujuan kawan-kawan pedagang untuk menyampaikan inspirasinya, baik itu untuk mencapaikan ke Pemda gitu. Contoh kecil kayak misalnya kayak sampah mungkin distribusi dibayar oleh pedagang sudah cuman sampah bertumpuk. Jadi mau tidak mau mungkin dari misalnya pasar Kayu Jati ketuanya menyampaikan ke saya berusaha menyampaikan ke dinas terkait untuk keluhan para pedagang gitu. Jadi sebatas penjembatan nih cuman, bukan ada berupa hal yang lain. Ya keuntungan buat Pemda mungkin melewat satu pintu, dalam artian satu pintu nih keluhan pasar-pasar lain bisa disampaikan ke saya sebagai ketua umum PPI dan saya bisa menyampaikan pula ke dinas terkait yang membahas kira-kira tentang pasar itu tadi, dinas perindak, dinas perhubungannya gitu, baik itu nanti ke depan Satpol PP. Nah gitu. Menurut Bapak bagaimana kondisi pasar di Indragiri Hilir saat ini? Ya kalau disebut kondisi pada saat ini ya sama-sama kita ketahui ya namanya pasar pasti banyaknya sampah ini semua ya, yang pasti pada saat ini mungkin belum terrealisasi dengan baik. Nah, mudah-mudahan Pemda kita ke depan dengan niat membangun pasar baru dan bisa membuatlah suasana pasar itu jadi nyaman, jadi indah, baik dari pedagangnya, pembelinya mendapatkan rasa yang bukan pasar itu yang berantakan gitu, tapi kok dapat yang betul-betul nyaman gitu ke depannya. Keluhan atau masalah apa yang sering disampaikan para pedagang ke HPPI? Ya kalau untuk keluhan pedagang itu sebenarnya dia tidak banyak yang diinginkannya, betul-betul ingin berdagang dengan nyaman, dengan aman. Ya kalau namanya rezeki itu Allah punya kuasa, masing-masing punya hak selain mendapat rezeki lebih ya lebih kurang itu mungkin nasib lah gitu, dalam artian rezeki kita tuh pasti berbeda-beda. Kalau keluhan yang sifatnya fatal tidak ada. Ya. Selama Bapak memimpin HPPI, tantangan apa yang cukup berat lah Bapak hadapi? Kalau dibilang tantangan rasanya tidak ada tantangan, karena semua masing-masing itu kan kita jalani dengan baik-baik aja, nyaman. Ya ada tuh kolaborasi antara ketua pasar, anggaplah kalau saya bilang Aurum Abjad ya, pasar A dengan saya sebagai ketua umumnya bagus, pasar B dengan saya umumnya bagus. Jadi kedepannya berharap bagus aja semua supaya tercapai harapan pedagang yang merasakan lokasi berjualan itu, tempat berjualan itu aman, indah, ya betul-betul nyaman untuk si pedagang dan si pembeli, itu aja. Saat ini kan banyak masyarakat mulai berbelanja secara online, Pak. Apakah hal tersebut terasa dampaknya bagi pedagang? Kalau dampak pastilah dikenapakan. Ya kita tidak munafik, mungkin warga kita sekarang sudah rata-rata memiliki handphone Android yang bisa sambil ngapapun, baring-baring kah, duduk nyantai ngopi belanja. Kalau
Seperti dulu kan tidak ada, orang mau beli sesuatu aja harus ke lokasi tempat pedagang. Kalau sekarang dari rumah kita sudah belanja, pasti efeknya besar gitu. Menurut Bapak, apa yang membuat pasar tradisional masih tetap penting dan diminati sampai sekarang? Karena pasar tradisional itu memang itulah wadah bagi petani kita, baik itu istilahnya hasil pelaut kita, memang ke pasar tradisional itulah diletakkannya, baik itu peternak, mau ikan, mau pengusaha telur atau apa semua ke situ. Jadi memang sangat dibutuhkan pasar itu karena wadah pemasaran masyarakat menengah ke bawah kita. Nah itu aja. Apakah ada program terbaru dari HPPI, Pak, untuk membantu atau mengembangkan para pedagang pasar? Kalau untuk program, memang kita punya program. Kita berharap istilahnya kan dari Menteri Purbaya kita kan sudah mengeluarkan namanya di bawah 100 juta itu kur tanpa anggunan. Jadi kita berharap pihak-pihak bank yang ada di Kabupaten Indeni Hill bisa membantu pedagang dengan cara mempermudah urusan kur dan mengangkat namanya modal usaha. Ke situ. Selama Bapak menjadi ketua umum, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak? Ya pertama menambah keluarga. Ya setidak-tidaknya kalau yang berkesan indah itu yaitu tadi dari keluarga sedikit menjadi keluarga banyak. Ya. Terakhir, Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk pasar tradisional dan para pedagang di Indragiri Hilir? Ya, harapannya tidak muluk-muluk. Kita berharap pasar tradisional kita Indio ini bisa menjadi contoh buat pasar lain. Kalau memang sukses bisa mencapai namanya kenyamanan, keindahan. Ya kita harapkanlah ke depannya si pedagang dan si pembeli itu betul-betul merasakan nyaman. Terima kasih, Pak, sudah mau diwawancari, Pak. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.